Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Mari kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucap sapa sira Muhammad lahuman kufar aroaitakum ayah biruni aweo khaba sira kabeh ingsun in atakum lawan teko ing sira apa ada pemboi siksa niku sabah tatan kali ngeget au jahratan ngedeng lailan ing dalem bengi au naharon ing dalem awan. Ini kan juga ancaman ya. Nanti kalau sudah Rasul justru memberitakan kepada orang kafir. Nanti kalau kamu sudah dapat adab dari Allah, beritahu kayaknya saya beritahu gitu. Tunjukkan. Tapi namanya sudah dapat adab ya tidak bisa. Yang bisa itu kan kalau akan kena adab. Kalau nabi-nabi zaman dahulu itu kan sudah putus asa. Setelah adab itu datang, walaupun belum mengena orang itu kan sudah, wah, gak bisa melarikan diri kan gitu. Putus asa, gak bisa mencari perlindungan. Beda dengan bencana ya. Kalau bencana itu seperti sekarang ini kan semua yang di daerah situ ya kena ya dan selamat, ada yang tidak. Cuma dari sudut agama kan orang baik, orang jelek kena semuanya. Kalau Nabi zaman dahulu yang didustakan oleh umatnya ya khusus orang yang mendustakan saja yang diadab, disiksa kan gitu. Makanya tidak mengena yang lain. Nah ini disuruh memberitakan kepada. Nah kalau zaman Rasul ada ya nanti setelah meninggal di akhirat masuk neraka ya itu beritahu ya tidak bisa. Namanya di sana orang disiksa kok memberitahu padanya orang santai saja bersenda gurau bisa memberitahu. Orang yang siksa kan tidak ngomong biasa, mungkin bengok-bengok dan lain sebagainya, sambatan dan pokoknya yang ada mungkin di situ ya hanya orang sambatan, orang ya bengok-bengok, orang mengeluarkan kata keras, mengumpat-umpat dan sebagainya, itu aja ya. Ayulaku oraten rusak oraten sopo ilal kaumu kejokom dolimuna kang dolim al kafir dengan kafir mayulaku oraten rusak sopo ilam kejopo kaum. Ya Allah tidak merusak kaum kecuali orang-orang yang dolim, orang-orang yang kafir, ya itu yang dirusak. Lah kalau bukan orang dolim ngapain dirusak? Karena apa? Sudah ditunjukkan jalan yang benar, wis tidak mau mengikuti, malah menyalahkan, malah yang memberitahu diusir, disuruh meninggalkan. Nah namanya Nabi kekasih Allah, ya langsung saja dirusak. Tetapi itu tidak serta-merta, waktunya lama ya. Seperti Nabi Musa, itu kan ketika ada di Mesir ya, setelah pulang dari Kan'an, Madian ya, itu berdoa supaya Raja Fir'aun dan pengikutnya disiksa oleh Allah, dihabiskan itu sekitar 40 tahun doanya baru dikabulkan ya. Walaupun kekasihnya ya tidak serta-merta. Karena apa? Kalau setiap doa dikabulkan, ya orang kan kadang-kadang masih ngetes. Nah, ya ini yang jadi masalah kan orang-orang yang ya misalkan di orang-orang mukmin, orang-orang Islam tapi yang modelnya munafik. Ini kan ya lahiriannya ya orang muslim, batiniannya orang kafir. Ini kan kebanyakan ngetes ya. Ya kalau di era sekarang karena tidak ada nabi ya
ya orang ya sama saja ya, kedudukannya podo ae, tidak ada yang lebih tinggi karena tidak tahu. Ya walaupun kita berbuat baik setiap hari, tapi kan juga banyak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya bahkan mungkin ada yang sampai terjerumus munafik walaupun kontemporer ya, saat-saat tertentu mungkin saja ya. Wa man nursilu orang ngutus sapa ingsun al mursalin perwa rasul ilang banyak ketawa pebungaman ing wong amanah kang iman sawa berjanati kan surga. Jadi rasul itu kewajibannya hanya tabligh, memberikan kabar berita yang baik kepada orang yang beriman, nanti di akhirat dapat tempat yang penuh dengan kenikmatan yaitu surga. Itu orang yang beriman satu ya. Dan yang jelas ya beriman, apalagi yang dosa-dosanya diampun cepat-cepat masuk ke surga. Wa mundirina lan meden-medeni man ewang kabar kang kubur binari kan. Jadi yang pertama mubasirin, memberikan kabar gembira. Yang kedua mundirin, memberikan peringatan, memberikan ancaman kepada orang yang kafir. Kafir mungkin menentang, mungkin tidak menentang, pokoknya yang tidak mau beriman. Ya beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, beriman ya semua yang diajarkan Nabi harus diimani, tidak boleh ditentangkan gitu. Paman uta sapa wa iku amane iman sawang bihim kan rasul wa asla nglakoni bae soman amal ya man pala khomoro ora wedi sapa man pala khaufum noko ora ana wedi iku alih man pala hum launa teman iku ya zanna susah fil akhirah. Kalau orang berbuat baik dalam hati, dalam hidupnya ini siji beriman, bertakwa ya, menjalankan kebaikan, terutama kebaikan yang tidak khilafiyah. Kalau khilafiyah kan ya antara satu baik, yang satu katanya tidak baik. Kalau yang khilafiyah itu kan beda. Maksudnya menurut kalau si A mengatakan baik ya silakan, si B mengatakan tidak baik ya silakan. Pokoknya yang baik ya dijalankan, yang tidak baik ya ditinggalkan, yang tidak baik ya yang menyalahkan ya. Sing menyalahkan macam-macam, lah yang disalahkan ya padha ae, sing disalahkan terus mangkel ngamuk-ngamuk ya tidak baiknya ngamuk-ngamuknya itu, bukan perbuatan yang khilafiyah tadi ya. Ini ya nanti akan mendapat balasan surga. Setelah meninggal tidak ada ketakutan, karena apa? Ya disuruh iman ya beriman, disuruh takwa ya bertakwa. Ya akibatnya apa? Ya akan mendapatkan balasan berupa pahala, dan nanti di akhirat pahala itu akan dirupakan berupa kenikmatan di tempat yang serba ada nikmat ya. Karena apa? Misalkan di surga, misal ini ya, makan. Di sana makan tidak ada pantangan. Kalau di dunia ini orang kaya makan kadang-kadang, oh ini menyebabkan penyakit ini, apalagi orang yang sudah tua. Atau mungkin walaupun muda, orang yang rentan. Tidak boleh ini, menyebabkan ini, tidak boleh makan itu, menyebabkan sakit ini dan sebagainya. Kalau di sana tidak ada ya. Kalau ada berarti kan terbatas. Selain itu, di sana kan orangnya, hatinya itu disetting baik, tidak ada menyalahkan yang lain. Misalkan makan di situ digambarkan kan orang itu berputar, saling menghadap. Kalau di dunia ini kadang-kadang sesama orang sukses itu kadang-kadang menjauh, tidak mau mendekat. Ini kan menunjukkan di dunia ini hati manusia masih mungkin dihinggapi ya masalah yang jelek di hatinya. Kalau di sana
Di surga ya tidak ada, semuanya baik. Pokoknya yang sudah dimasukkan situ tidak ada pikiran jelek, pikiran semuanya baik-baik ya. Waladina utawa wong akeh. Kata bukan ora kesmal fi ayatina kang aisun iku yamasuhum ngenani ing aladina apa ladab. Siksa bima kan ngusap oleh ana aladina ya sukuna fasik aladina ya rujul mutu aladina ananta. Kalau orang-orang yang mendustakan ayat Allah, yaitu orang-orang yang tergolong fasik. Nanti mau tidak mau ya akan mendapatkan siksa dari Allah. Ya, kadang-kadang di dunia juga ada, tapi yang pasti di akhir. Karena apa? Kadang-kadang orang yang mendustakan ayat Allah, kadang-kadang ya ekonominya malah lancar, malah kadang-kadang menguasai orang banyak. Tapi yang pasti di akhirat akan mendapatkan siksaan dari Allah. Itu kalau tidak diampuni ya. Kalau kafir kan tidak diampuni. Kalau dosa selain kafir kan mungkin diampuni. Di sini tergolong orang fasik. Orang fasik apa? Orang yang keluar taat kepada Allah. Nah, kalau tidak taat, itu kan dua alternatif. Yang ringan itu dosa, yang berat ya kafir itu ya. Kalau kafir kan sudah tidak ya percaya kepada Allah, percaya kepada hal yang gaib, yang dijelaskan oleh Nabi, yang dijelaskan oleh Rasul, oleh kitab dan sunnahnya. Kalau Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi-Nabi yang dulu ya beda lagi kan gitu. Kul ngucap sira lahu maring kufar Mekah laku orang laku manase indi iku ngersa insun saning insun khazain Allahi utai prakudang Allah alati minha kang saking goza yarjuku paring rezeki insun paring yarjuku paring rezeki sapa Allah. Ini kan ya keinginan terutama orang kafir kan aneh-aneh karena Rasul itu kan apa ya? Ya namanya nabi itu harus mengaku diri sebagai nabi ya. Beda dengan orang biasa. Kalau orang biasa ya bisa, tapi kadang-kadang kan misalkan saya sebagai ulama yang masalah, tapi kadang-kadang kan ulama juga ada yang jelek kan. Kalau nabi ya semuanya baik. Tapi kadang-kadang nabi itu juga diberikan mujizat, tapi mujizat itu pas diberi. Pas gak diberi ya bisa ya. Nah ini keinginan orang kafir kadang-kadang kan aneh ya. Ini ingin rezeki, misalkan gini, wes gini aja, kalau kamu bisa merubah gunung jadi emas, saya akan iman. Nah ini sudah Allah menyuruh mengatakan saya ini bukan pemberi rezeki, yang memberi rezeki Allah. Selain itu, selain bukan memberi rezeki, juga bukan dititipi untuk ngatur rezeki, bukan ya. Karena Nabi basira wa nadhira hanya memberikan peringatan dan memberikan pencerahan yang baik. Itu aja. Tapi keinginan orang kadang mengaku dari Nabi, ya dimintai macam-macam. Kalau bisa, oh berarti cocok. Kadang-kadang juga tetap tidak diakui, dianggap sihir, namanya manusia. Kadang-kadang ya ngetes kan gitu. Sing ngono ya akeh kan gitu. Yang terus kadang-kadang malah sedikit ya. Yang terus malah tidak tanya ya, diam saja kan gitu. Wala inilah ono sapa ingsun iku alamu ngerti sawar soal gaib madban gopang sama anisang ingsun walam yukalan olah dan wayake ma ilam ingsun. Dan Rasul juga tidak tahu barang yang gaib. Yang tidak diwahyukan kepada dia loh ya gak tahu. Apa kok gak diwahyukan tentang itu ya enggak tahu. Keinginan orang kafir kan ngene ya gak tahu. Jadi ini disuruh jawab kepada orang kafir ya. Bahwasanya Nabi itu ya disuruh tablek, bukan disuruh mengetahui segala barang. Kalau misalkan kiamat kapan, ya kan dituduh ya gak tahu. Nanti kalau
Misalkan ditunjukkan, makan kan tua kok terus senengani wong. Aku kan lereni. Rezeki ya begitu. Karena kalau tahu malah wong yo sugih kabeh. Nah kalau begitu akibatnya ono wong dulinannya. Wis kepin mana enak masuk Islam. Kemudian males keluar lagi. Ada yang begitu malah orang ya. Nggak dulinan ya. Seperti zaman Nabi Isa. Minta makanan langsung dari Allah. Dengan sungguh-sungguh ingin beriman. Wes, gerni dilihat oleh Nabi kok sawangane wong temen kusuk. Sudah diberitahu oleh Allah, nanti harus beriman, tidak boleh nyimpen. Kenyataannya yono sing gak iman, ono sing gak ono sing nyimpen. Jenenge wong. Oh, semeniku wis. Makanya Rasulullah banyak yang tidak dituruti Allah karena apa? Ya melihat umat-umat yang dulu yang ngono ae padha ae. Tapi keinginan Rasulullah kan manusia kan, inginnya diketahui oleh umatnya oh bisa gitu kan. Tapi ya kenyataannya kan ngetes. Coba enggak, Marisa ya wes ditinggal. Bahkan yang tahu kan orang yang berhadapan situ, yang di tempat lain kadang-kadang malah juga tidak percaya kan gitu. Walakulu lan ulang laku masih ini sama iku malakun malaikat malaikat. Dan Nabi juga aku yang duduk malaikat. Karena ada yang mengatakan Rasul kok nang pasar melaku-melaku, bojone akeh, mangan ngombe. Nah. Makanya saya bukan malaikat. Karena saya bukan malaikat, ya saya tidak bisa seperti malaikat berenang angkasa. Ya tidak bisa karena manusia. Ya ono sing protes, makanya Allah suruh jawab. Tapi nek wis dasare wong iku mangkel jengkel, dituduh ngono ya tetep ngeyel, malah gak percaya, malah dilecehkan ya Rasulullah. In atabiu ma atabiu ora ana sapa ingsun ilama barang yukan terwayah kenama ilama ingsun. Saya ini hanya ikut yang diwahyukan kepada saya. Kalau tidak diwahyukan ya tidak melakukan sendiri, jadi itu aja. Jadi Rasulullah ikut apa yang diwahyukan Allah. Kalau mungkin tidak jelas malah dijelaskan supaya orang lebih mengerti. Tapi dasar nek wis wong kalida ya sik ngeyel kan gitu. Kul ngucap sapa sir hal ya apa padha. Alama wong kang mutail kaping-kaping al baca wong sing sak ningali al munamin la ora apala takut mongko poto ora angen ora mikir sapa sira bidalika en dalam mengkono-mengkono jawab la batu minamo iman. Setelah dijawab begitu diberi penjelasan itu Rasul itu ya tidak bagian memberi rezeki, ya tidak berupa malaikat, tidak tahu barang gaib kan gitu ya. Menjalankan sesuai yang diperintah. Kemudian berikutnya, apakah sama orang yang bisa melihat dengan tidak bisa melihat? Yang bisa melihat ini orang mukmin, yang tidak bisa, yang buta ini orang kafir. Gambaran ya. Dalam arti wong mukmin ini dikei pencerahan, hatinya ini langsung merasuk. Oh iya, nah, orang kafir dikei pencerahan, gak dirungokno, ya krungu kupinge wonde kuping gak budak ya, tapi tidak diindahkan, tidak dihiraukan, gak direken. Jadi ya sama-sama punya, tapi tidak hiraukan. Yang jelas. Kalau orang mukmin karena diindahkan akibatnya iman. Nah, kalau orang kafir ya tidak beriman, malah mencaci maki ya kalau sering mendengarkan yang sama saja begitu. Orang kalau mendengar yang sama saja yang tidak disukai kan malah muring-muring ngamuk dan lain sebagainya kan. Wandir lah menten-mentenan sapa sira kau tentang di kelan Quran alladzina akhafuna kang ya khafuna kang sapa alladzina ayu syarukan dengkum alladzina ila rabbihim manempangkan kesakan Allah laisa kharewana ilama alladzina min duni saking li Allah bareng sana sapa wan kekasih yang surungkan
wali ing ala wala sabun lan ora kang nulungi yasfau kang nulungi safe lahu maring aladina. Ini Rasul justru memberitakan kepada orang-orang ya orang-orang mukmin ya. Orang-orang mukmin supaya tidak melakukan kemaksiatan haram kan itu ya. Ingatlah nanti setelah meninggal dunia itu manusia dikumpulkan kan di situ ya. Di situ yang ada hanya amal kita. Yang menolong atas kesusahan hanya Allah. Ya mungkin malaikat tapi kan diperintah Allah kan gitu ya. Yang menolong kita, yang memberikan kebebasan kita terhadap dosa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tergantung amal manusia ya. Ini dengan orang-orang yang mukmin disuruh memberikan pencerahan, peringatan ya, supaya meninggalkan kemaksiatan. Kadang-kadang kita sebagai mukmin itu kan jangankan yang jarang menjalankan kewajiban ya, jangankan orang-orang yang sering lalai menjalankan kewajiban, yang rutin menjalankan kewajiban saja kadang-kadang juga rutin melaksanakan larangan. Ini kan diberitahu oleh Allah, oleh Rasulullah. Nanti setelah meninggal manusia dikumpulkan, tidak ada yang menolong. Yang menolong ya amal perbuatan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dosa tidak diampuni ya akan mendapatkan siksa. Kalau diampuni ya tidak siksa. Jadi di sana ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di akhirat itu panitianya adalah malaikat. Nah, malaikat itu makhluk yang tidak pernah menjalankan kesalahan. Jadi makhluk yang hanya menjalankan kewajiban. Beda dengan manusia. Kalau manusia ini kan diberikan nafsu, makanya manusia ada yang menjalankan kewajiban, ada juga yang melakukan larangan. Nanti nafsunya mengajak kebaikan yang berbaik, mengajak berbuat jelek. Nah, ada makhluk, dua makhluk tadi yang selalu menjalankan kewajiban malaikat, yang selalu menjalankan kejelekan setan. Malaikat dorongan kebaikan, setan tarian kesesatan, kejelekan, dosa dan lain sebagainya. Itu kan. Jadi manusia dikelilingi dua makhluk yang ya baik atau buruk kan gitu. Tengah-tengah kan gitu. Wajulatun nabi jaman nafi ikhalun dadi laisa ya min domini yuksar sangat domini wahia utawi hal jumlah iku mahal khof tanggonane khof berarti ayo khofu laisa imayam khofnya itu maksudnya nanti di akhirat itu gak ada yang menolong kecuali Allah kan gitu maksudnya, harus takut kan gitu. Wal muradu bihim kan aladina iku alasun. Jadi di sini orang-orang mukmin, orang-orang yang iman tapi yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu supaya aladina iku takun. Jadi setelah diberitahu akibat takwa, takut Allah kan Gusti Allah. Biklahim kelawan ninggal aladina amahum ama sing bangunkan aladina fi dalma. Amal itu adalah ngelakoni barang sing api. Tadi takut ya takut maksiat dan meninggalkan maksiat dan menjalankan taat, menjalankan hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tatrut lan orang ojo ngucir sapa alladzina wake yaitu unakan nyembah alladzina berwadati in dalam waktu iswal asilan sore.
yuriduna kali ngarep sapa alladzina bi ibadatin kan nyembah alladzina wajau ing ridwan Allah taala maula Allah la sai'a tegese ora ngarepake siji min arad saking penetunnya wa ngutai alladzina iku orang fakir wakana musyrik ikut wakana lan ono sapa musyrik ikut to anu nacan musyrik fi ndang alladzina wa tala bulan ngarep alladzina ayatul daud nula sapa alladzina liyujali sebab ngerawangi longgo musyrik ingkang waro dengan sapa nabi dalika menolak to aan krana loba bislami ing dalem manjinge musyrik. Tadi di sini orang-orang musyrik itu menginginkan Rasulullah itu kan majelisnya kan banyak orang-orang rendahan kan, orang fakir, orang kelas B, kelas gembel ya, karena biasanya orang itu kalau ada perubahan itu justru orang-orang kelas rendahan itu yang mudah karena tidak punya kepentingan. Kalau orang punya bisnis besar, waduh nanti saya kalau ikut itu nanti jangan-jangan bisnis saya bubar. Nah, kalau orang rendah kan tidak punya, makanya orang-orang yang kelas tinggi, orang-orang kafir yang punya kedudukan, imamnya Rasulullah menolak orang-orang itu. Karena apa? Ya karena baunya dia tidak suka. Karena apa? Pakai baju yang ya kata ganti, kapan bajunya lama ganti karena apa? Ya karena tidak punya ya. Inginnya itu disingkrino oleh Rasulullah, dia mau bergaul dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak mau ya. Kemudian berikutnya mereka menyuruh kalau itu tidak mau ganti aja. Nanti saya datang, mereka suruh berdiri. Nanti newis saya duduk, mereka duduk. Oke, itu tidak boleh kan. Kalau disuruh mindah tidak boleh karena itu orang Rasul. Tapi disuruh berdiri. Kalau dia datang hormat lah kamangane. Kalau mereka duduk, setelah itu duduk mereka juga duduk. Nah, itu baru Rasulullah. Tapi ternyata juga dilarang oleh Allah Subhanahu. Tidak boleh melakukan hal itu ya. Mengapa Rasulullah kok sampai mau begitu alasannya? Dia kan tomak, maksudnya ingin tokoh itu masuk Islam. Misalkan organisasi, kalau yang ikut banyak tokohnya kan mudah untuk merekrut orang banyak. Karena apa? Konon kan banyak tokoh-tokoh gampang mempengaruhi orang lain kan gitu. Malaika orang naikana siro menghisapi aladina min sayin sangat zaidun utai min zaid. Ingkana mono batin aladina waromadiyin ora dan ridani. Ini jawaban Allah. Wong-wong iku lho masih atine gari do gembelamu kon yo gak ditakoki lah pokok-pokok nyengkre kan gitu ya. Wa min kisabilah ora ono iku niti-niti kisah aling aladina min sajid fata terutama. Dan mereka juga tidak meniti dirimu. Kamu juga tidak harus ngincengi wong-wong masih gari do gembelam atine. Wong-wong juga gak biji awakmu. Tadi orang-orang fakir juga tidak menilai Rasul. Fata terutahu mongko nolak sira ing aladina mang. Jawab Nabi, Fadl menjawab Nabi ya. Fataku nama ko ono sopo siro menon dolim. Iku termasuk wong dolim. Infak lang ngelakon sopo siro dalika tatrut nolak. Jadi di sini tidak boleh Allah. Karena kena kalau begitu akibatnya Rasulullah mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sampai di sini kajian kita. Barangkali ada kekurangan saya masukkan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam wa billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.